Halo, ketemu lagi dengan saya Giga. Kali ini aku mau review tentang Fujifilm X-T100. Fuji mengeluarkan X-T100 ini belum lama ya, masih 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Ini untuk kelas entry level, jadi sekelas kayak XA5, XA3, jadi seri-seri bawah. Cuman didesain seperti seri XT atau seri yang middle level. Jadi ini bentuknya kayak gini, persis seperti XT20, XT10. Nah, ini kelebihannya dari kamera ini fiturnya ini sebenarnya sama kayak XA5. Kelebihannya dia ada eye findernya. Jadi kalau sekilas sih sebenarnya dari spesifikasi kayak XA5 dikasih eye finder aja. XA5 bentuknya kayak XT20, XT10 aja kayak gitu. Setelah aku coba ternyata agak berbeda. Dan ini kelasnya emang di antara XT20 sama XA5, jadi di tengah-tengahnya. Nah, yang menarik dari kamera ini yaitu kamera Fuji seri XT pertama yang LCD-nya bisa akrobat. Nah, bisa kayak gini nih, wah, dan bisa sampai ke depan buat selfie bisa. Jadi seri XT pertama yang bisa buat selfie. Dan uniknya lagi, ini pertama kali Fujifilm X-T dengan sensor Bayer. Jadi sensornya itu sama kayak seri XA. Jadi untuk sensor pengambilan gambarnya nggak pakai X-Trans kayak yang Fuji X-T yang lain. Bodinya ini mirip banget sebenarnya sama XT20 kayak gini. Cuman bedanya dia lebih panjang, terus menurut lebih simpel, lebih elegan. Yang dilihat sih malah lebih elegan XT20 nya, dan dia lebih berat. Anehnya itu lebih berat, padahal bahannya ini sebenarnya ini plastik tapi dicat dark silver kayak gini. Jadi kelihatan kamera mahal lah kalau dibandingkan XT20. Kalau aku bentuknya sih lebih suka XT100. Terus posisi kontrolnya ini juga mirip banget kayak XT20 sama kombinasi sama XA, seri XA lah, XT sama XA. Jadi kayak ini kamera kamera gabungan. Jadi kontrolnya ini persis seperti ini. Ada dial-dialnya putaran di sini. Biasanya seri XT sini tuh biasanya untuk, kalau XT1 biasanya buat ISO, terus ada sama fotometri biasanya di sini. Terus sama kalau di sini biasanya untuk shutter speed. Nah, ini untuk drive ini bisa untuk ngatur mode kamera ke auto, manual, aperture priority, shutter speed priority, program. Kalau di seri XT biasanya di sini shutter speed. Sini biasanya shutter speed, kalau di sini jadi ini turunan dari seri XA kayak gini. Terus ini ada mana ini kayak gini tuh exposure kalau di Fuji. Cuman kalau exposure-nya di sini nggak ditulisin angkanya. Yang ditulisin angkanya itu malah yang biasanya seri XT ini mah ditulisin angkanya, cuman ini enggak untuk seri yang XT yang 3 digit ini. Nah, dial ini unik. Aku suka dial ini karena dial ini bisa diatur sesuka kalian. Mau diatur ini buat nyeting apa aja, jadi nanti bisa kalian atur sendiri. Tapi defaultnya ini untuk film simulasi, jadi diputar nanti berubah film simulasi standar, Velvia, soft dan lain-lain. Gripnya ini beda ya, grip atau kulit jeruknya ini. Nah, ini lagi-lagi seri XT pertama yang tidak menggunakan karet di gripnya. Jadi ini plastik bentuk kayak jeruk gitu. Jadi agak licin,
tapi kelebihannya dia nggak gampang melar kayak seri XT. XT itu kelemahannya emang ininya karet, jadi gampang melar, dan kadang malah ada yang belum sampai setahun udah melar. Tapi di XT 100 ini dia pakai grip seperti seri XA, jadi licin dan agak gripnya kurang enak sih menurutku. Untungnya udah dikasih ini grip tambahan yang kecil ini bisa dilepas, ada bautnya di sini, ini bisa dilepas. Jadi kalau dikombinasikan dengan beratnya ini kurang enak menurutku. Jadi apalagi kalau pakai lensa besar kayak yang ini fix 23 mili f1,4 ini gak berat, jadi kurang nyaman, licin, berat gitu. Oke, langsung saja ke fiturnya. Fiturnya ini hampir sama kayak XA5. Jadi kalau yang belum tahu fitur-fitur XA5 bisa lihat di reviewku sebelumnya. Itu aku bahas seperti fiturnya itu ada time lapse, langsung jadi video, terus ada touchscreen, terus ada fitur 4K brush, terus ada multifokus, terus ada multifokus ini tidak ada di XT20, jadi ini salah satu kelebihannya dibanding XT20. Jadi kita bisa jebret terus fokusin belakangan, cuman ya ukurannya 4K aja, nggak bisa lebih dari itu. Fitur videonya itu sudah 4K juga, sama seperti XA5. Lagi-lagi juga FPS-nya cuma 15 fps, itu kayak nggak fungsi kalau menurutku, jadi cuman kayak fitur biar ada aja. Dan sama touchscreen-nya ini touchscreen-nya sedikit dikembangkan dari XA5. Di sini ada gestur, jadi kita kalau di slide ke atas tuh ada shortcut untuk apa, bisa diatur sendiri, bisa di slide ke kiri, kanan, atas, bawah. Misalnya di slide ke atas gini, tapi ini harus slide-nya tuh harus pendek dan cepet, jadi kayak gitu, langsung cepat, harus cepat. Kalau enggak ya enggak keluar ini. Kalau ini kan tak setting flash defaultnya ini flash detection, jadi kalau di slide ke atas ini buat ngatur flash detection. Cuman kelemahannya enggak bisa mengatur touchscreen-nya, itu enggak bisa mengatur quick menunya, ini enggak kayak XT20 yang bisa ngatur quick menunya di sini. Ini kalau di quick menu kan bisa diatur ini, bisa di touch. Nah kalau ini nggak bisa, jadi cuman ada tambahan untuk tadi gestur. Terus kemudian ada Bluetooth. Kalau di XT20 juga nggak ada Bluetoothnya, kalau ini ada Bluetoothnya. Kemudian kita masuk ke performanya ini sedikit lebih cepat dibandingkan XA5 performa kameranya dan kontrol, tapi tetap ada sedikit lag, kayak kita ngatur ini kayak ada lag buat ngaturnya, itu ada sedikit jeda ya, agak kerasa sih, gak secepat XT20. Kemudian fokusnya, autofokusnya itu kalau buat continuous lambat, jadi nggak secepat XT20, tapi masih bisa untuk sehari-hari. Kalau single fokusnya juga udah lumayan lebih kenceng daripada XA5. Terus kemudian baterainya ini paling irit menurutku di kelas mirrorless Fuji, bahkan hampir semua mirrorless kayaknya ini paling irit di kelasnya. Ini bisa sampai 400 foto sekali lebih lah, 400 foto lebih, klaimnya sih segitu, dibandingkan dengan lem Canon itu yang terbaru yang sekelas inilah, misalnya M50 itu cuman 200-an foto kalau nggak salah, itu jadi dikit banget. Terus kayak XT20 kayak gini, ini malah level kan di atasnya, ini malah cuman 300-an foto, jadi untuk baterai bisa diancungi jempol. Kemudian eye findernya, performa dari eye findernya ini udah bagus, cuman agak sedikit gelap dibandingkan dengan XT20, tapi mungkin bisa diatur ya, tapi aku merasa kayak gitu. Tapi masih responsif juga eye findernya, jadi kalau kalian mau foto siang itu lebih
lebih enak pakai Finder ya, nggak silau. Jadi kalau kalau silau kan harus tutupin kayak gini biar kelihatan jelas. Kalau pakai Finder kita bisa lihat lebih jelas di siang hari. Oke, kemudian videonya ini sama kayak XA5 kualitasnya. Videonya ini di kelasnya itu di bawah yang sekelasnya lah. Fitur 4K nya itu juga cuman buat apa ya, buat embel-embel aja, menurutku cuman 15 fps, jadi kurang oke Pak. Kalau ngerekord ini beri pakai yang Full HD aja. Kelebihannya di sini ada udah ada port USB, port mic-nya. Jadi paling enggak suaranya bagus lah. Terus kemudian hasil fotonya itu adalah fitur andalan kalau menurutku. Jadi hasil fotonya ini di atasnya XA5. Jadi ini malah bisa bersaing dengan level di atasnya. Karena ini entry level, kualitasnya aku juga acungi jempol, tajam, colornya bagus. Terus noise reductionnya juga bisa diandalkan. Jadi kalau buat di foto gelap itu noise-nya juga lumayan oke. Masknya nggak terlalu banyak. Terus warnanya juga oke, nggak terlalu kelihatan lah sama dibandingin sama X-Trans-nya. Sekilas nggak bisa bedain sebenarnya. White balance-nya nggak tahu, kadang aku dapatnya agak warm lah, agak hangat dikit dibandingkan XT20, cuman nggak terlalu warm dibandingkan XA5. Jadi kayak di tengah-tengahnya, ini benar-benar kamera di tengah XT20 sama XA5. Oke, langsung saja. Oke, itu tadi hasil dari Fujifilm X-T100. Kesimpulannya, aku mau bahas di sini kelebihan dan kekurangannya versiku. Kalau kelebihannya dari kamera ini, build quality-nya ini bagus. Jadi di kelas gini udah oke. Terus hasil JPG-nya atau hasil fotonya itu juga kualitasnya bagus banget. Noise controlnya lumayan bagus untuk foto gelap juga. Terus fiturnya juga banyak, fiturnya modern kayak XA5. Desainnya oke, lebih oke menurutku daripada X-T20, yaitu selera ya kalau desain kayak gitu ya. Terus karet juga ini lebih long lasting lah, lebih lama, ini lebih awet, menurut bakalan lebih awet kalau karetnya, kulitnya ini nggak gampang melar. Terus LCD-nya bisa Acrobat, jadi seri bisa Acrobat plus ada eye finder-nya. Ini kalau yang Fuji ini baru pertama kali yang ada eye finder-nya, terus LCD-nya bisa di flip sampai depan ini. Terus kekurangannya itu agak berat, jadi kalau dibandingkan X-T20 malah lebih berat ini. Terus fitur 4K nya kurang serius digarap, jadi cuman sekedar ada aja. Terus sedikit lag, ada lag tadi. Terus continuous fokusnya nggak sekenceng X-T20. Paling itu kelemahannya. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan. Oke.